Silakan Pak. Terkait dengan hukuman psikologi tadi, katakanlah dia sudah diputuskan secara syariat di dunia, apakah itu sudah lunas sampai ke akhirat? Apakah dia kira itu sudah diputuskan? Karena yang dibunuh kan belum meninggal, jadi apakah itu akan Baik, secara hukum syariat Pak, orang yang membunuh diterapkan hukum kepada dia secara hukum syariat. Maka dalam pandangan kita selaku hamba, terbatas hak kita hambanya Pak, maka dia sudah menjadi penghapus dosa, penghapus kesalahan, penghapus maksiat yang dia buat. Seperti dalam hadis tentang ada perempuan yang melakukan zina, kemudian dia minta diterapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasul diterapkan rajam. Maka ketika diterapkan rajam, sahabat Umar protes, "Rasul, ini kenapa engkau solatkan juga orang ini? Bukankah dia pelaku zina?" Sehingga ketika dia berzina, menurut Umar, dia patutnya enggak perlu kita solatkan, apalagi Rasul menyolatkan. Dia kan sudah maksiat. Tapi Rasul justru kemudian menegur Umar ibn Khattab, bahwa kata Rasul, dia ini andaikan dibagikan rahmat untuk dia, untuk 70 orang Madinah, itu akan cukup dibagikan kepada 70 orang Madinah. Gitu Pak. Itu artinya bahwa kalau seandainya hukuman tadi percuma, sia-sia, itu dalam syariat enggak akan disebutkan begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara pasti akankah Allah menghukum juga di akhirat? Wallahu a'lam. Tapi dari dalil syariat yang sampai kepada kita, kita mendapati pemahaman bahwa dia kalau sudah terapkan hukuman, tak lagi diterapkan di akhirat. Begitu Pak. Tapi hakikatnya pastinya bagaimana? Allahu a'lam. Saya bacakan hadis tentang kejadian yang saya baca tadi Pak. Diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaina atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa hubla min az-zina. Seorang perempuan dari Bani Juhaina itu mendatangi Nabi. Waktu itu dia sedang hamil. Hamil itu kata dia, ini perbuatan zina. Orang tak tahu, orang tak mengadukan, tapi dia sendiri ingin diterapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu pada Rasul, tolong terapkan kepada saya. Kira-kira gitu Pak. Jadi enggak ada yang mengadukan, tidak ada yang perkarakan, tak ada yang melapor. Dia yang ingin diterapkan. Dia datangi Rasul. Faqalat ya Nabi Allah, kata perempuan tadi, asabtu haddan faakimhu alayya. Rasul, saya ini semestinya diterapkan had kepada saya, tegakkanlah Rasul. Jadi Rasul ketika itu faham bahwa ini yang dia kadukan adalah perbuatan zina, sebab dia hamil. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fada'a Rasulullah waliyaha, Rasul panggil wali dia, wali dari perempuan tadi. Faqala ahsin ilaiha, perlakukan dia dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini biha, kalau seandainya sudah lahir anak yang dalam kandungan dia ini, bawa dia kepadaku. Untuk apa? Diterapkan hukuman seperti yang dia minta tadi. Dalam sebagai riwayat, ini permintaan ini perempuan itu sudah 3 kali minta kepada Rasul. Kali ketiga baru kata Rasul, panggil wali dia, lalu kepada walinya disuruh jaga, perhatikan, lihat dia dengan baik. Nanti kalau sudah lahir anaknya, bawa ke sini. Kenapa sampai 3 kali? Kata para ulama menafsirkan, Rasul melihat orang ini sudah taubat, dia tak mau mengulangi, orang lain juga enggak tahu. Artinya maksud dari pelaksanaan hukum sudah dapat. Orang akan berzina, tidak ada. Kenapa? Orang enggak tahu. Sehingga kalau dia sudah tertutup, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang akan menganggap bahwa boleh saja berzina. Untuk apa lagi diterapkan? Artinya aib itu kalau dia sudah tertutup, enggak usah dibuka. Sehingga kalau kita Pak, ada dosa, ada kesalahan yang orang enggak tahu, enggak perlu diungkap, enggak perlu disebutkan, enggak perlu diungkit-ungkit dosa yang sudah pernah kita buat. Sembunyikan saja. Cukup antara kita dengan Allah, cukup antara kita dengan yang tahu saja. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang kita curhat,
saya ini dulu begini kerja saya, ini semacam, ceritakan keburukan semuanya. Enggak perlu. Jangan-jangan orang yang kita ceritakan, yang dengar cerita kita tadi itu, sekarang memang mendengar, dia punya simpatik, tapi sempat nanti kita musuh dengan dia. Oh, dibuka semuanya. Tahu enggak si Anu itu? Dia gini ini kerjanya. Dari mana kamu tahu? Dia cerita ke saya. Itu akan panjang ceritanya. Bagi orang enggak perlu juga tahu apa maksiat kita dulu. Jangankan maksiat, kehebatan kita saja kadang orang enggak perlu untuk diceritakan. Bisa-bisa orang iri dengan kita, hasad dengan kita, atau meremehkan kita. Maka Rasul ketika itu sampai 3 kali, Pak. Yang kali keempat baru panggil walinya, disuruh seperti itu. Lalu fafa'al, selesai anak tadi lahir, dibawalah perempuan tadi kepada Nabi oleh walinya. Fa'umira biha, diterapkan hukuman yang sepatutnya kepada perempuan tadi, dirajam dia. Fasyukkat 'alaiha thiyabuha, dieratkan ikatan baju dia sehingga tidak tersingkap, terbuka saat pelaksanaan rajam, sehingga nampak aurat dia. Summa umira biha farujimat, maka diposisikan dia untuk menerima hukuman, lalu dirajam perempuan tadi. Summa shalla 'alaiha, sudah mati perempuan tadi, dibersihkan, dimandikan, kemudian disolatkan, dikafani. Tinggal lagi dia akan dilaksanakan fardu kifayah 4. Shalla 'alaiha, dia disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerapkan hukuman, Nabi menyolatkan. Faqala Umar, kata Umar, "Atusalli 'alaiha ya Nabi Allah?" Apakah engkau solatkan dia, wahai Nabi Allah? Kata Umar, protes. Seakan kata Umar, dia kan berdosa, dia kan berzina, diterapkan hukum dia, untuk apa diterapkan, untuk apa disolatkan, engkau lagi menyolatkan. Apa kata Rasul? Waqad zanat, dia bukankah berzina? Faqala laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kata Nabi, dia sudah taubat. Kalau dia sudah taubat, Allah terima taubat dia. Bahasa mudahnya, engkau kenapa tak terima? Kita kenapa tak terima? Yang berhak terhadap dia, bahwa dia berdosa kepada Allah, yang tadi dia bermaksiat kepada Allah, itu Allah sudah ridhoi, sudah maafkan. Dengan cara apa? Menerapkan hukuman yang ditentukan Allah untuk perempuan ini. Allah terima, kita kenapa tidak? Kira-kira begitu. Maka Rasul menyolatkan dia. Kemudian kata Rasul, andaikan dia setelah taubat tadi Allah kasih rahmat, lalu rahmat itu dibagikan untuk 70 orang Madinah, itu akan cukup untuk 70 orang Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah. Kata Rasul kemudian menanya Umar, untuk menanya psikologis Umar, apakah engkau mendapati orang lebih baik dari seorang yang dia salah, lalu dia komitmen dengan dirinya bahwa dia salah, mesti terapkan hukuman kepada dia? Kira-kira maksud Rasul, ini orang hebat nih Umar, ini orang ini dia jujur, orang ini dia betul-betul memegang agama dia, sehingga ketika dia salah, dia siap dengan konsekuensi salah dia. Adakah orang lebih baik daripada orang seperti ini? Kira-kira begitu. Jadi berdasarkan indikasi hadis ini, Pak, para ulama fikih menyimpulkan kalau hukuman sudah diterapkan, di akhirat dia bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman manusia terhadap nas syariat. Wallahu a'lam, kalau nanti Allah masih terapkan. Contoh yang kedua, Pak. Dalam hadis Riyadhus Shalihin ada, hadis Sahih Bukhari juga ada. Bapak mungkin pernah dengar ada hadis orang membunuh sampai 99. Dia minta mau taubat, dia tanya pada seorang alim. Orang alim itu katakan, kamu tak usah taubat, dosamu besar, sudah banyak dibunuh. Sehingga dia marah, maka dibunuhlah orang tadi, 100 dia bunuh. Dia datang pada orang alim yang lain yang menurut dia lebih alim. Orang tadi menasihati, kalau engkau ingin taubat, taubat engkau diterima, tapi engkau mesti tinggalkan kampung ini, pergi ke kampung fulan, beribadahlah di situ bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Di sini secara singkat, kenapa orang tadi suruh pindah? Sebab kalau lingkungan itu masih rusak, dia kalau balik ke situ, meskipun sekarang dia taubat, nanti dia akan bisa kembali pada pekerjaan lama. Itulah kenapa ada rehabilitasi, ada orang diusir di kampung dan segala macam. Hikmahnya itu antaranya. Lalu singkat cerita, orang tadi di perjalanan mati. Ketika mati di perjalanan, berebutlah malaikat. Ini catatannya oleh malaikat yang perbuatan baik atau tidak. Berebut. Datang Jibril memutuskan.
Kata Jibril, ukur mana yang dekat jarak dia mati dengan jarak dia berangkat. Yang kedua, jarak tempat dia mati dengan tempat dia tuju. Ketika akan diukur, Allah lipat bumi sehingga jarak dia mati dengan tempat dia tuju lebih dekat. Karena kata Jibril, seandainya lebih dekat jarak dia mati dengan tempat dia tuju, maka dia untuk dicatat oleh malaikat mencatat amal baik. Tapi kalau tempat dia mati dengan tempat yang dia berangkat lebih jauh, maka dia lebih dekat, maka dia dicatat oleh malaikat yang pencatat amal catat dosa. Setelah dilakukan cara tadi diberikan cara tadi oleh Jibril, lalu Allah lipat, ternyata jarak dia dengan tujuan lebih dekat, sehingga dia dengan itu diampuni dosa dia dan termasuk orang catat amal baik. Maka hadis-hadis seperti ini mengindikasikan orang kalau dia sudah salah lalu dia taubat, apalagi kalau dia salah lalu dia diterapkan hukuman kepada dia menurut syariat, dia beres dari kesalahan dia bebas dari maksiat dia sudah 0-0 dengan kesalahan yang sudah dia buat. Tapi bagaimana di akhirat nanti, Allahu a'lam. Begitu kira-kira Pak. Cukup? 2 tadi Pak? Saya kira cukup, mudah-mudahan manfaat. Jadi Bapak Ibu, poin pentingnya dari pertanyaan beliau tadi itu adalah kita kalau berdosa, segera sadari dosa itu dan bertaubat. Taubat kita ini kalau serius, kalau benar, insya Allah diterima oleh Allah dan bisa meringankan dosa, meringankan hukuman dari Allah. Dan itu banyak hadis yang menceritakan hal seperti ini. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berdosa tak ada yang tahu, tak ada yang menghukum, kita jangan merasa ringan, merasa bebas, tapi taubat, minta maaf kepada Allah dan perbaiki, jangan ulang lagi. Minimal ada keinginan taubat dalam diri kita, sehingga Allah hapuskan dosa kita, di akhirat nanti selamat, di dunia juga bebas.